Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmina Magia Ismail dari kelas Sistem Informasi 6C akan menjelaskan mengenai tugas implementasi eh, ERP pada perusahaan Rolls-Royce untuk memenuhi tugas dari pelajaran dari mata kuliah Sistem Enterprise. Jadi yang pertama kita mulai dari Rolls-Royce sendiri. Rolls-Royce adalah perusahaan global dengan beberapa divisi di lebih dari 100 negara. Ini beroperasi di 4 pasar global, yaitu sipil dirgantara, pertahanan dirgantara, kelautan, dan energi. Pada tahun 1996, Rolls-Royce mengalihkan 90% dari fungsi TI-nya ke kontraktor yang disebut Electronic Data Services atau EDS, yang berarti bahwa EDS bertanggung jawab untuk mengawasi struktur TI yang ada serta menyediakan solusi TI yang memadai untuk kemakmuran perusahaan di masa depan. RR menggunakan lebih dari 1.500 sistem lama atau mainframe yang tidak akurat, mahal untuk dioperasikan, dan sulit dirawat. Kebutuhan akan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dicatat selama akhir 1990-an di RR untuk menangani volume data yang diproduksi dan diproses dari akuisisi baru dan pertumbuhan keseluruhan yang dialami oleh perusahaan. Pada tahun 2001, RR memutuskan SAP atau R3, sebuah platform ERP yang terdiri dari 12 modul fungsional, akan diimplementasikan di divisi kedirgantaraannya. Ada banyak tantangan yang harus diatasi RR agar implementasi berhasil. Untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan, RR harus memiliki tim TI yang sangat baik dengan strategi implementasi yang layak. Proyek ERP terdiri dari tim manajemen spesialis dari IDS yang kemudian mempekerjakan konsultan SAP untuk memberikan bantuan teknis khusus dalam penerapannya. Di dalam tim proyek terdapat ahli materi pelajaran atau UKM dan staf yang memiliki pengetahuan penting tentang hubungan bisnis, lintas fungsi, dan pengalaman sistem lama. Dalam hubungannya dengan tim ini terdapat unit bisnis operasional atau OBU, masing-masing dengan tim manajemen perubahan ERP-nya sendiri, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan dan pelatihan kerja. Tim ERP di RR dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu budaya, bisnis, dan juga teknis. Yang pertama, dari tim budaya, tantangannya adalah untuk mengatasi masalah yang berasal dari apakah SAP akan diterima oleh pengguna di seluruh perusahaan dan apakah mereka menyediakan fungsionalitas yang sama seperti sistem warisan sebelumnya. Tim budaya juga memutuskan untuk mengilustrasikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan untuk mengatasi kekhawatiran. Mereka melakukannya dengan melatih individu di seluruh RR. Pengguna spesialis dilatih dan pada gilirannya mereka akan menjadi pengguna yang terlatih. Bersamaan dengan rapat dan presentasi, mereka memungkinkan pengguna sepenuhnya untuk memahami dan memanfaatkan fungsionalitas. Tim bisnis harus mengatasi masalah yang bersumber dari fakta bahwa SAP membutuhkan struktur proses bisnis yang kaku, sehingga memerlukan implementasi vanilla atau menggunakan modul jadi dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa praktik kerja di RR harus dirubah untuk memenuhi tuntutan fungsional dari SAP. Tim bisnis menggunakan proses pemetaan dari prosedur saat ini dan memetakannya kembali untuk menunjukkan bagaimana mereka harus diubah secara organisatoris untuk memenuhi permintaan SAP. Secara keseluruhan, modifikasi mahal untuk perangkat lunak SAP itu dihindari. Tim teknis harus mengatasi masalah, terutama untuk menghindari kemungkinan data yang tidak akurat. Tantangan utama mereka adalah membersihkan data selama migrasi. Tuan Uy Koch, beliau merupakan pimpinan teknis di ATAR, mengatakan bahwa kami belum mencapai semua target kami dan masih belum selesai membersihkan data. Kami berada dalam periode stabilisasi. Membuat cukup orang tersedia untuk tugas-tugas ini memanglah sulit. Data harus disaring dan disimpan sambil menghindari duplikasi menjadi perhatian utama RR. Antarmuka yang dibuat RR dengan sistem lawas lama untuk beberapa keadaan khusus, sehingga beberapa sistem lawas tidak langsung offline. Antarmuka mengharuskan data diambil dari sistem warisan sebelumnya yang tentu saja berarti harus akurat serta setelah dijalankan ke SAP. Ini karena laporan yang dihasilkan dari SAP harus tepat. Ini dilakukan dengan memvalidasi data sebelum memasukkannya ke dalam gudang data SAP. Sistem memerlukan beberapa operasi mingguan melalui server UNIX yang menyebatani data dari sistem lama. Peluncuran sistem adalah tantangan teknis lainnya. ERP dirancang dalam 3 fase, di mana tahap ketiga sebenarnya adalah implementasi. Implementasinya dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama difokuskan pada pergantian sistem lama. Sementara gelombang kedua dilakukan untuk mengimplementasikan elemen sisa seperti logistik dan sumber daya manusia yang tidak dikonversi sampai gelombang pertama benar-benar berhasil. Tim implementasi di RR, termasuk personal IDS dan konsultan SAP,
mengidentifikasi masalah yang terkait dengan implementasi SAP sebagai ERP untuk perusahaan sebelum mereka dapat berkembang menjadi masalah yang akan menghambat dan kemungkinan menyebabkan implementasi gagal. Oleh karena itu, strategi implementasi yang baik memungkinkan upaya tersebut. Hal ini tentunya menjadi bukti positif bahwa memiliki tim implementasi ERP yang solid dan berpengetahuan luas yang dapat mengantisipasi masalah selama implementasi, sembari mengedepankan strategi yang kokoh merupakan kunci suksesnya. RR terus melihat ke masa depan untuk mengadopsi teknologi, metodologi, dan proses baru untuk membawa mereka ke level berikutnya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah pendapat Anda tentang proyek implementasi ERP RR? Apakah mereka memilih strategi implementasi yang tepat? Implementasi RR Implementasi ERP di RR itu melibatkan penginstalan perangkat lunak, pemindahan data keuangan ke sistem baru, konfigurasi pengguna dan proses, dan pelatihan pengguna tentang perangkat lunak. Menerapkan sistem ERP ke dalam sebuah organisasi bisa menjadi tantangan yang tenang dan ada kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi. Dilihat dari studi kasus, RR banyak menghadapi tantangan. Tetapi mengingat bagaimana mereka siap dan dalam menangani setiap tantangan, RR tampaknya memiliki strategi implementasi yang sangat efektif. Bagian terbaik dari sistem strategi mereka adalah mereka mempekerjakan orang-orang profesional dan berpengetahuan, memisahkan setiap tugas dan menugaskan tim yang sesuai, memiliki bantuan khusus pada setiap tugas kecil bila diperlukan, dan membagi proses ke dalam fase yang berbeda. Jadi berdasarkan uraian di atas, RR berhasil menandai semua kotak yang mereka buat implementasi ERP berhasil. Oleh karena itu, menurut saya mereka telah memilih strategi yang tepat. Kedua, diskusikan faktor penentu keberhasilan dari strategi implementasi RR dan peran UKM dalam proyek tersebut. Seperti yang disebutkan dalam studi kasus, memiliki tim implementasi ERP yang solid dan berpengetahuan yang dapat mengantisipasi masalah selama implementasi sambil mengedepankan strategi implementasi yang solid adalah faktor kunci keberhasilan RR. Memilih orang yang tepat untuk proyek dan memisahkan mereka menjadi tim yang tepat adalah faktor kunci pertama dan terpenting. Hal ini membuat tim bisnis yang dapat menggunakan pengetahuan mereka dan menganalisis kebutuhan bisnis dan skala operasi untuk memilih solusi ERP yang tepat waktu, yaitu solusi vanilla. Banyak implementasi ERP gagal dalam memilih antara custom atau vanilla dan kemudian berakhir melebihi anggaran atau gagal karena tidak dapat memilih solusi ERP yang tepat. Setelah memiliki solusi ERP yang tepat, masih penting untuk mengintegrasikan sistem baru dalam organisasi dan melatih karyawan serta pengguna untuk menggunakan sistem baru tersebut. Dalam hal ini, tim budaya berhasil menjual sistem tersebut kepada pengguna melalui berbagai presentasi dan program pelatihan. Selain itu, tim teknis menggunakan metode peluncuran bertahap untuk mengimplementasikan sistem yang merupakan faktor kunci utama lainnya. Dengan cara ini, pergantian terjadi dalam gelombang yang berada selama jangka waktu yang lama, yang memungkinkan perusahaan untuk perlahan beradaptasi dengan sistem perlawanan dengan harus segera beradaptasi dengan sistem lawas sebelumnya tidak segera dikeluarkan, yang juga memungkinkan teknis untuk menganalisis data dan memastikan laporan akurat sebelum segera beralih ke sistem baru. Oleh karena itu, semua faktor ini digabungkan mengarah kepada keberhasilan implementasi sistem yang baru. Lalu pertanyaan ketiga, saran apa yang saya dapat Anda berikan kepada tim teknis RR tentang pendekatan mereka dalam memigrasi sistem lama dengan perangkat lunak SAP? Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tentang apa yang harus menjadi pendekatan untuk implementasi ERP. Dalam hal ini, tim teknis menggunakan metode peluncuran bertahap yang berhasil dengan baik bagi mereka. Saran saya adalah untuk tim teknis, mereka membuat proses di mana pengguna diharuskan untuk menggunakan sistem baru lebih lama dari sistem lama selama proses rollover sehingga mereka dapat memastikan bahwa pengguna terbiasa dengan sistem baru. Kebanyakan orang cenderung menggunakan sistem yang mereka kenal, yang mereka merasa familiar, sehingga kalau mereka tidak terbiasa dengan sistem baru, selama proses peluncuran mereka akan sulit dalam menerapkan sistem baru sepenuhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.